Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggriani, NPM 115020047. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam hubungan antar manusia. Kualitas hidup kita tergantung pada kemampuan kita dalam berkomunikasi. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menciptakan diri dan lingkungan sosial kita. Kemampuan kita berkomunikasi secara efektif adalah kompetensi interpersonal kita. Adapun komunikasi menurut para ahli yaitu menurut Effendi 1995, komunikasi itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Istilah communication. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, komunikasi menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang halayak. Hofland, Yanis dan Kelly 1953. Karakteristik komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses, artinya komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai proses komunikasi tidak statis tapi dinamis, dalam arti akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Komunikasi bersifat simbolis, komunikasi bersifat transaksional, komunikasi menembus faktor waktu dan ruang. Komponen komunikasi. Komunikator, orang atau lembaga yang menyampaikan pesan. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang mempunyai arti. Komunikan, orang yang menerima pesan. Media adalah sarana atau saluran yang mendukung proses penyampaian pesan. Komunikan atau umpan balik. Efek, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pesan adalah faktor-faktor penunjang komunikasi yang efektif. Komponen pesan adalah pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa menarik perhatian komunikan. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti. Pesan harus mampu membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Tujuan komunikasi: memperoleh informasi, membangun konteks, pengertian berhubungan dengan orang lain, membentuk identitas, perilaku diri, memenuhi hasrat individu, grup, dan institusi, lembaga, perubahan perilaku. Tujuan utama komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan masyarakat, dan selanjutnya perilaku masyarakat yang sehat tersebut akan berpengaruh kepada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Fungsi komunikasi. Komunikasi dengan diri sendiri, intrapersonal communication, berfungsi mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan, mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu diri, dan tahu membawa diri dan menempatkan diri dalam masyarakat, merupakan proses internal yang dapat membantu memecahkan masalah. Fungsi komunikasi antar pribadi, meningkatkan hubungan manusiawi, menghindari dan mengatasi konflik antar pribadi, mengurangi ketidakpastian terhadap sesuatu, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Fungsi komunikasi massa atau publik, menumbuhkan semangat kebersamaan, mempengaruhi orang lain, memberikan informasi, mendidik dan menghibur. Memberi informasi yaitu kegiatan mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan, opini dan komentar, sehingga orang mengetahui keadaan yang terjadi di luar darinya.
Jenis komunikasi. Komunikasi berdasarkan bentuk, komunikasi berdasarkan konteks, komunikasi berdasarkan umpan balik, komunikasi berdasarkan jumlah peserta. Belajar komunikasi efektif. Berhentilah berusaha menjadi sempurna. Obrolan tidak harus berupa pembicaraan cerdas. Panaskanlah pokok pembicaraan, dan buatlah orang berbicara tentang diri mereka. Ajukanlah pertanyaan yang membangkitkan minat orang lain. Berbicaralah tentang diri sendiri. Bila Anda diundang, diminta gunakanlah pembicaraan yang menyenangkan. Duduklah dengan tenang. Lawanlah godaan untuk mengusik dan menyindir. Media dalam promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan adalah promosi kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu. Dengan kata lain, dengan adanya promosi kesehatan diharapkan dapat membawa akibat terhadap perubahan perilaku, kesehatan dan sasaran. 4 faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat agar merubah perilakunya. 1. Fasilitasi, yaitu bila perilaku yang baru membuat hidup masyarakat yang melakukannya menjadi lebih mudah, misalnya adanya sumber air bersih yang lebih dekat. Pengertian, yaitu bila perilaku yang baru masuk akal bagi masyarakat dalam konteks pengetahuan lokal. Persetujuan, yaitu bila tokoh panutan seperti tokoh agama dan tokoh agama setempat yang menyetujui dan mempraktekkan perilaku yang dianjurkan dan kesanggupan untuk mengadakan perubahan secara fisik, misalnya kemampuan untuk membangun jamban dengan teknologi murah namun dapat guna sesuai dengan potensi yang dimiliki. Itulah penjelasan seputar komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.